Iya, PAN secara resmi telah menjadi partai koalisi pemerintah bersama dengan partai-partai politik sebelumnya yang telah menjadi partai koalisi pemerintah. Iya, memang jauh hari kan PAN sudah menjadi partai pendukung pemerintah, baru diresmikan kemarin. Pertama, dari sisi Pak Jokowi, itu berarti kan kekuatan oposisi makin mengecil, tinggal 18%. 82% itu sudah partai-partai mendukung berada dalam koalisi Pak Jokowi. Itu berarti secara umum, apapun agenda Presiden ke depan itu cenderung akan mulus di DPR. Yang kedua, dari sisi Jokowi juga masih terkait kedua, kalau koalisi makin banyak, artinya partainya sekarang ada 7 kan, itu karena kita mendekati pemilu 2024, maka biasanya partai-partai mulai punya sikap yang tidak selalu sama, terutama terhadap isu-isu yang menjadi perhatian publik. Nah, karena itu, kalau jumlah partainya banyak, misalnya sekarang 7, maka kalau ada 2 partai misalnya yang berbeda sikap dengan pemerintah, maka kebijakan pemerintah itu tetap bisa diloloskan. Amandemen ini kan sebetulnya secara resmi itu bukan agenda presiden kan, karena amandemen itu adalah agendanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau lebih tepat lagi secara politik agendanya DPR sebetulnya, atau agenda partai-partai gitu. Saya kira dalam soal amandemen ini, partai-partai itu belum tentu satu suara pendukung Jokowi, belum tentu satu suara. Yang pasti amandemen kan digagas terutama oleh PDIP. Partai-partai lain mungkin akan belum tentu bergabung, belum tentu sikapnya mendukung. Mungkin yang mendukung PDIP itu Gerindra mungkin ya, karena Gerindra sama PDIP berencana untuk membuat koalisi Pilpres 2024 kan. Partai-partai yang lain belum tentu. Dengan bergabungnya PAN itu tadi, maka bisa jadi agenda untuk memuluskan amandemen, terutama dari PDIP itu, akan mendapatkan tambahan kekuatan. Karena sebagai partai yang baru bergabung, PAN misalnya, tentu akan pertama-tama harus menunjukkan ini kan sikap loyalnya. Jadi kalau misalnya ada partai lain seperti Nasdem misalnya tidak mendukung amandemen, maka mungkin PAN itu bisa membantu PDIP untuk mendukung amandemen. Oposisi yang jelas secara formal di DPR makin kecil, tinggal 18% ya. Bukan 18% ya, jumlahnya itu 16%-an. Jadi kecil sekali. Itu berarti suara kritis terhadap kebijakan-kebijakan presiden akan semakin berkurang. Itu berarti akan lebih mudah bagi Presiden Jokowi untuk melakukan deal-deal politik agar apapun kebijakannya bisa diloloskan oleh DPR. Itu satu. Yang kedua, tetapi kalau kita perhatikan riset opini publik, itu terlihat bahwa oposisi di publik terhadap presiden itu sebetulnya sekitar 30-an%. Di publik itu kalau kita tanya yang menyatakan puas kepada presiden, puas terhadap kinerja presiden, itu ada di kisaran 65-70%. Dan tingkat kepuasan itu beberapa survei terakhir menunjukkan penurunan, ada yang sampai cuma 60%. Itu berarti suara tidak puas publik terhadap presiden itu cukup tinggi, katakanlah di kisaran 30-an%. 30-an% ini cenderung anti terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, maka ada kemungkinan suara oposisi di publik itu nanti menyalurkan suaranya untuk PAN dan untuk PKS dan Demokrat.